Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari mata kuliah metode penelitian, di mana penelitian saya berjudul Pengembangan Desain UI UX pada aplikasi pemesanan tiket menggunakan metode HCD untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, di mana yang melatar belakangi penelitian ini, perkembangan industri event di Indonesia itu semakin hari semakin banyak atau semakin meningkat. Nah, event-event ini tentunya ada beberapa kategori, ada yang mungkin olahraga, ada yang seni, musik, ataupun entertainment lainnya. Nah, yang selanjutnya, dari adanya event-event tersebut, tentunya makin perkembangan teknologi semakin maju. Nah, kita juga proses pendaftaran event itu bisa beralih dari yang asalnya manual ke digital atau menggunakan aplikasi. Nah, dimana masalahnya proses pendaftaran tiket itu yang masih manual juga masih banyak terjadi di beberapa event. Nah, yang selanjutnya tingkat kenyamanan pengguna. Nah, suatu web aplikasi itu walaupun sebagaimanapun itu tersedia menggunakan aplikasi online, kalau misalkan aplikasinya kurang nyaman untuk pengguna, itu akan menjadi masalah ya. Bisa jadi yang selanjutnya itu pengguna kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau dalam navigasinya, sehingga pengguna ini dapat meninggalkan aplikasi kita seperti itu karena mungkin kurang nyaman. Nah, tujuan dari penelitian ini di mana kita akan menemukan atau memberikan solusi untuk meningkatkan kenyamanan atau kepuasan pengguna, di mana tadi kita akan mengembangkan lagi dari UI UX untuk web aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini kita juga tujuannya untuk mengetahui nih bagaimana menerapkan metode HCD dalam perancangan tiket online ini. Yang selanjutnya, metode yang digunakan itu metode HCD, Human Centered Design. Nah, di mana metode HCD ini dia berfokus pada manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa prosesnya itu melibatkan manusia ya. Di mana kita berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna aktif dalam setiap proses desainnya nanti, seperti itu. Lalu kita juga akan melakukan umpan balik ya, di mana menggunakan umpan balik dari pengguna terus-menerus, di mana kita melibatkan pengguna dalam proses desainnya. Di mana nanti kita bisa menciptakan inovasi yang berbasis pada kebutuhan pengguna tadi. Yang selanjutnya, penelitian ini juga tentunya tidak luput dari kajian keislaman, di mana dengan dilakukan penelitian ini kita dapat memberikan kebermanfaatan kepada para pengguna, ya, di mana aplikasi ini dapat bermanfaat dan juga memudahkan pengguna dalam proses pendaftarannya. Lalu selanjutnya, keadilan, amanah, dan juga bentuk kolaborasi. Selanjutnya dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi diharapkan bahwa penelitian dan aplikasi pemesanan tiket ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita juga akan menjelaskan mengenai UI UX, HCD, dan juga aplikasi pemesanan tiket. UI UX itu mereka memiliki berbeda tapi memiliki keterhubungan yang saling melengkapi, di mana dengan UI itu user interface itu sangat mempengaruhi terhadap user experience dari kenyamanan pengguna itu. Jadi mereka saling terhubung. Nah, selanjutnya HCD itu yang tadi dijelaskan itu metode yang kita gunakan. Lalu selanjutnya aplikasi pemesanan tiket yang akan kita kembangkan desain UI UX-nya. Lalu yang selanjutnya metode penelitian, di sini kita tadi kan menggunakan metode HCD ya, di mana itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan juga test. Di mana tahapan empathize ini kita akan belajar nih
memahami apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna kita atau dari audiens kita. Nah, yang selanjutnya ketika kita sudah mengumpulkan data tersebut tuh, bisa juga dari wawancara mungkin ya. Ketika sudah mendapatkan data tersebut, yang selanjutnya kita define nih. Di mana kita mendefinisikan apa sih yang menjadi masalah atau kebutuhan dari pengguna tadi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ketika sudah mendefine, kita mengideat. Nah, jadi ketika kita sudah tahu nih masalahnya apa, kita akan memberikan solusi nih. Kita mengidekan apa nih solusi dari masalah pengguna tersebut. Ketika sudah menemukan solusi, menemukan ide, selanjutnya kita masuk ke prototyping, di mana prototype kita merepresentasikan ide kita, menuangkan ide kita mungkin dalam bentuk desain yang tadi, karena kita sedang membahas pengembangan desain UX-nya. Nah, selanjutnya setelah prototype atau membuat prototype, selanjutnya yang terakhir kita melakukan testing, menguji dari hasil ide kita, yang selanjutnya akan diberikan feedback oleh pengguna user, seperti itu. Yang selanjutnya untuk teknik mengolah data, kita melakukan teknik dengan observasi, wawancara, kuesioner, heuristic evaluation, dan juga prototyping dan desain. Untuk observasi, di sini kita mencari tahu nih, apa sih yang menjadi masalah atau yang menjadi kebutuhan dari pengguna. Yang selanjutnya wawancara. Wawancara itu kita mencari tahu lebih dalam lagi, jadi menanyakan nih, apa sih yang menjadi kebutuhan atau kendala dari pengguna. Nah, kita mau wawancara mungkin kepada 10 orang, seperti itu ya. Yang penting ada sampelnya. Yang selanjutnya itu kuesioner. Kuesioner ini kita akan mencari tahu nih kepuasan statistik nih, kepuasan dari pengguna dari aplikasi kita yang sudah ada tadi. Yang selanjutnya kita melakukan heuristic evaluation. Kita melakukan evaluasi pada aplikasi kita. Yang selanjutnya itu prototyping dan desain, seperti itu. Kita menguji aplikasi kita. Yang selanjutnya itu perangkat penelitian yang digunakan. Kita ada 2 kategori, ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Untuk perangkat keras itu seperti komputer untuk digunakan yang untuk mengolah data, smartphone, kamera, di mana kita bisa mendokumentasikan hasil wawancara atau sejenisnya. Yang selanjutnya untuk perangkat lunak, di sini kita membutuhkan note untuk mencatat-catat, untuk survei, SPSS untuk mengolah data, dan juga desain. Desain mungkin contohnya seperti Figma dan lainnya. Untuk membuat prototype seperti itu. Dan untuk penelitian, di sini kita membutuhkan beberapa bulan ya, mulai dari bulan Maret sampai April. Nah, di sini kita untuk yang pertama kita melakukan studi pendahuluan, di mana yang selanjutnya business understanding, yang ketiga data understanding, proses data, lalu modelkan, lalu melakukan model evaluation. Selanjutnya kita melakukan deployment terhadap aplikasi kita, lalu melakukan bimbingan, dan selanjutnya kita melakukan sidang. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.